Pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai EOQ model ya. Sekarang kita akan membahas perhitungan dari model untuk persediaan untuk permintaan ya, independen, yaitu mengenai quantity discount model atau model potongan kuantitas ya. Untuk meningkatkan penjualan, banyak perusahaan menawarkan potongan harga kepada para pelanggan. Jadi itu semakin banyak jumlah yang dibeli ya, maka potongan harganya juga akan lebih besar. Misalkan kita membeli suatu produk, harganya itu akan berbeda antara jika kita membeli barang hanya satu dengan kita membeli barang dalam jumlah banyak. Pasti di situ akan ada diskon atau pengurangan harga. Nah, untuk menghadapi hal demikian ya, bagaimana caranya agar si perusahaan itu meskipun nanti mendapatkan diskon, itu tidak terkecoh dalam memilih paket mana yang paling optimal biayanya. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang diskonnya itu banyak, perusahaan itu memilih paket tersebut misalkan ya, tapi perusahaan tidak menghitung kembali dan tidak melihat paket mana yang paling optimal biayanya. Nah, maka dari itu konsep persediaan dengan quantity diskon ini perlu dipelajari. Dalam menentukan pilihan mana yang paling tepat adalah mempertimbangkan biaya persediaan total yang paling kecil di antara alternatif yang ada. Jadi di sini harus dilihat, misal ada 3 paket. Nah, dari 3 paket itu kita harus melihat biaya persediaan total yang paling kecil itu yang mana, sehingga itu nanti yang akan dipilih. Untuk biaya persediaan total sendiri, sini rumusnya adalah biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan ditambah dengan biaya produk. Nah, untuk biaya pemesanan sendiri ini ada rumusnya ya, yaitu permintaan tahunan dalam satuan per jumlah unit yang dipesankan dikali dengan biaya pemesanan per pesanan. Untuk biaya penyimpanan itu rumusnya adalah jumlah unit yang dipesan dikali permintaan tahunan dalam dikali dengan biaya penyimpanan per unit per tahun dibagi 2. Untuk biaya produk itu rumusnya yaitu harga per unit dikali dengan permintaan tahunan dalam satuan. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh soal suatu perusahaan menghadapi 3 paket penawaran. Jadi di sini diketahui sebuah perusahaan itu ditawari oleh supplier ya mengenai paket-paket produk. Misal di sini suppliernya itu menawarkan 3 paket. Yang pertama ada paket A, paket B dan paket C. Nah, di sini ada jumlah pembelian, ada harga per unit. Di sini kita bisa melihat untuk paket A, jika perusahaan membeli barang ke suppliernya itu 0 sampai 999 atau di bawah 999, maka harga per unitnya itu adalah 5.000. Nah, untuk paket B itu jika si perusahaan tersebut membeli ke supplier dengan harga kuantitas sebanyak kurang dari 1.999, maka harganya itu adalah 4.800 ya, atau bisa dibilang ini dia ada diskonnya 4% ya. Nah, untuk paket C, jika perusahaan atau jika kita membeli barang lebih dari 2.000 unit ya, maka harganya didiskon lagi menjadi 4.750. Nah, di sini diketahui ya, permintaan tahunan dalam satuan itu adalah 5.000 unit. Jadi perusahaan kita itu diketahui dalam permintaan tahunannya itu adalah 5.000 unit dengan biaya per pesanan itu adalah 49.000 ya.
dan untuk I-nya itu ini adalah sebesar 20%. Nah, setelah itu mari kita mulai cara menghitungnya itu seperti apa ya. Nih, untuk setiap paket hitunglah nilai Ki bintangnya. Nah, ini dia menggunakan persamaan dari Ki bintang sama dengan akar dari 2 ya, dikali permintaan tahunan dalam satuan dikali biaya pemesanan per pesanan dibagi dengan IP ya. Nah, di sini IP-nya itu ada keterangan ya, dalam artian persentase dari harga per unit. Seperti itu. Nah, menggunakan rumus tersebut, maka kita akan menghitung masing-masing dari paket yang ditawarkan oleh supplier. Nah, kita akan menghitung paket yang A. Berarti Ki bintang sama dengan akar dari 2 dikali D. D itu adalah permintaan pesanan permintaan tahunan ya dalam satuan. Di sini untuk permintaannya itu berapa? 5.000 ya. 5.000 dikali dengan S. S itu tadi apa? Biaya pemesanan per pesanan, yaitu 4.900 dibagi dengan IP ya. Tadi I-nya itu adalah atau persentase harga per unitnya itu adalah 20%. Kita desimalkan menjadi 0,2 dikali dengan P. P itu adalah harga per unit. Harga per unitnya untuk paket A itu adalah 5.000. Nah, setelah itu langsung kita jumlahkan dan hasilnya adalah 700. Begitupun untuk paket B. Berarti Ki bintang sama dengan akar ya dari 2 dikali 5.000. 5.000 itu adalah permintaan tahunan dalam satuan dikali dengan S ya, atau biaya pemesanan per pesanan, yaitu 49.000 dibagi dengan 0,2, I-nya ini 20% didesimalkan dikali dengan P, harga per unit. Nah, untuk paket B, P-nya ini adalah 4.800. Tinggal dijumlahkan itu ya, dibagi, hasilnya adalah 714. Nah, untuk paket C juga sama ya, seperti itu perhitungannya. Jadi akar dari 2 dikali 5.000 dikali 4.900 per 0,2 dikali dengan harga per unit atau P-nya itu adalah 4.750. Hasilnya adalah 718. Nah, setelah tahap ini kita melanjut ke tahap yang kedua. Jika jumlah pemesanan terlalu rendah, maka harus disesuaikan ya jumlah pesanan ke atas, yaitu jumlah terendah yang memungkinkan diperoleh potongan harga. Misalnya ini contohnya ya, Ki bintang untuk A itu adalah 700 ya. Misal ini pada contohnya disesuaikan ya, untuk Ki bintang B itu adalah 1000, untuk Ki bintang C itu adalah 2000. Nah, dengan menggunakan rumus biaya total persediaan, maka setelah itu kita bisa langsung menghitung biaya persediaan masing-masing paket ya. Dan biasanya ini adalah menggunakan tabel. Yang kita buat tabel. Yang pertama itu loh adalah paketnya. Ada paket A, B, dan C ya. Untuk harga di sini juga ada harganya ya. Tadi kan di paketnya itu sudah ada harganya untuk masing-masing paket dari A, B, dan C. Yaitu untuk harga masing-masingnya itu adalah 5.000, 4.800, dan paket C-nya itu adalah 4.750. Nah, di sini tadi kan sudah dimisalkan untuk Ki-nya itu, yang A itu adalah 700, yang B itu adalah 1.000, dan yang C itu adalah 2.000. Nah, tadi kan untuk rumus mencari
biaya persediaan total itu adalah jumlah dari biaya pemesanan ditambah dengan biaya penyimpanan dan ditambah dengan biaya produk. Nah, maka di sini kita menghitung dulu ya. Untuk biaya pemesanan itu kan rumusnya itu adalah permintaan tahunan dalam satuan ya per jumlah unit yang dipesan dikali dengan biaya pemesanan per tahun. Ini rumusnya ya. Kita menggunakan rumus ini, hasilnya itu adalah 350.000. Untuk paket B hasilnya adalah 245.000. Untuk paket C untuk biaya pemesanannya yaitu hasilnya adalah 122.500. Nah, yang kedua itu adalah biaya penyimpanan. Nah, untuk biaya penyimpanan ini rumusnya itu adalah Q ya dikali I P dibagi dengan 2 ya. Nah, untuk paket A itu hasilnya adalah 350, untuk paket B itu hasilnya 480, dan yang ke C itu adalah 950. Nah, langsung kita menghitung biaya produknya ya dengan rumus dari harga per unit dikali dengan permintaan tahunan dalam satuan. Hasilnya itu adalah 25 juta untuk paket A, untuk paket B 24 juta, dan untuk paket C itu adalah 23.750. Nah, setelah kita mengetahui biaya pemesanan, biaya penyimpanan, dan biaya produk, maka kita langsung menjumlahkannya saja ya. Itu adalah rumus dari biaya total persediaan. Jadi totalnya berapa ya? Nah, diketahui setelah kita hitung untuk paket A biaya total persediaannya itu adalah 25.700.000, untuk paket B 24.725.000, dan untuk paket C itu adalah 24.822.500. Nah, di sini kita bisa melihat ya, yang biaya total persediaan terendah adalah Q 1000 unit ya. Karena di sini kita lihat untuk Q yang 1000 unit itu adalah paket B, itu biaya total persediaannya yaitu 24.725.000. Sedangkan untuk A itu 25 juta dan untuk C 24.800 ya. Sehingga paket B dipilih karena menghasilkan biaya yang optimal. Nah, ini untuk perhitungan dari quantity discount model. Jika ada yang ditanyakan silahkan langsung tanyakan saja ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.